liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Kalimat ini menjadikan para ulama berbesar hati. Mestinya kita juga ikut-ikutan berbesar hati. Jangan pesimis, jangan minder, jangan takut. Kalau kita begini terus, gimana kita bisa mengalahkan orang-orang kafir? Kalau kita hanya begini-begini terus, kapan kita menang? Kalau enggak jihad, kita tidak mulai jihad, kapan kita mendapatkan kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh kalimat ini, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, bahwa kelak Allah akan memenangkan hu-nya kembali ke dinul haq, agama Islam. Kelak Allah akan memenangkan Islam di atas seluruh agama, 'ala ad-dini kulli. Sudah hari ini? Belum. Yang persenjataannya paling lengkap siapa? Negara Muslim? Enggak. Yang paling kaya raya mana? Negara Muslim? Enggak. Yang kekuatannya luar biasa mana? Negara Muslim? Enggak. Masih negara-negara kafir kan? Berarti ayat ini belum. Padahal mustahil ayat kok bohong, ayat kok omong kosong. Ayat ini pasti terjadi. Entah 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi, akan terjadi di mana Islam menguasai dunia. Sekarang kan tidak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, bahwa Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama. Kalau yang sudah jelas dicontohkan, ya kita tidak ragu. Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Tapi ingat, salah satunya ucapan Syalbani, tidak ada dalil, tidak ada riwayat, tidak ada keterangan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul maka Islam tidak mungkin jaya. Nggak ada keterangan seperti itu. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Berarti mungkinkah Islam jaya sebelum Imam Mahdi muncul? Ya mungkin. Gimana caranya? Ya mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Caranya ini, ketika mayoritas kaum muslimin agamanya sudah benar, tauhidnya seperti tauhid Rasul dan para sahabat, akidahnya seperti akidah Rasul dan para sahabat, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya seperti cara Rasul dan para sahabat, dan seterusnya akhlaknya, maka Allah akan angkat kehinaan itu. Allah akan angkat kehinaan itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Allah mau angkat kehinaan yang melanda kaum muslimin, ya miskin, yang terjajah, ya sengsara, ya cacian, makian, hinaan, diusir segala macam. Sementara akidah mayoritas kaum muslimin beda dengan akidah Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat kenal sifat 20? Enggak ada. Rasul dan para sahabat enggak kenal sifat 20 itu apa. Utsman, Ali, Zubair, coba tanya, sifat 20 bang, apa sifat 20? Sifat Allah itu sama dengan namanya 99, belum sifat yang tidak ada di nama. Karena nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Berarti sifat Allah ada berapa? Ratusan, bahkan ribuan. Kenapa di sini tiba-tiba jadi 20? Ya. Jadi akidahnya udah beda, tauhidnya sudah beda. Ya. Adakah Rasul dan para sahabat mencari berkah dari kuburan, dari benda-benda keramat? Ya. Kalau kuburan mendatangkan berkah, insya Allah Allah tidak akan rahasiakan
kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail, kuburan Nabi Musa, kuburan Nabi Harun, kuburan para nabi, para rasul. Seandainya kuburan itu mendatangkan kebaikan, Allah tidak memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kuburan Nabi Ibrahim di sini, kuburan Nabi Musa di sini, kuburan Nabi Nuh di sini, kuburan Nabi Harun, Yahya, Zakaria di sini. Gak ada. Dan Nabi juga nggak nanya. Nabi juga, kalau cerita, iya, itu pun kan nggak jelas. Hanya selemparan batu dari Masjidil Aqsa. Kuburan siapa? Kuburan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Selemparan batu dari Masjidil Aqsa. Tapi lempar batunya kemana? Nggak tahu. Apa ke barat, ke timur, utara, selatan, tenggara, barat daya, nggak tahu. Ya. Kenapa? Karena nggak ada apa-apanya kuburan itu. Walaupun kuburan para nabi, para rasul, ini jauh di bawah para nabi, para rasul kuburan itu. Disebut kiai mungkin, ustadz mungkin, atau apalah. Disembah-sembah, disanjung-sanjung, dikasih bunga, dikasih wewangian, dibikin cungkup apa, batu nisan, dibangun seperti kamar indah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda ini berarti. Jadi akidahnya kaum muslimin hari ini mayoritasnya dengan Rasul dan para sahabat berbeda. Kemudian ibadahnya, Rasul dan para sahabat kenal salat nisfu Sya'ban, salat rogoib, salat arba'wakasan. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di bulan Rajab? Tidak ada. Tidak ada satupun perbuatan khusus, salat khusus, puasa khusus di bulan Rajab. Ibnu Hajar telah mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Beliau mengatakan tidak ada yang sahih satupun kecuali bahwa bulan Rajab itu bulan haram. Itu saja. Bulan yang tidak boleh mengadakan peperangan. Di luar itu tidak ada. Puasa khusus, salat khusus, doa khusus, ya, yang tersebar di tengah kaum muslimin hari ini. Apa? Iya, berkahilah bulan Rajab kami, lalu sampaikan ke Ramadan, ya. Ini sering kita dengar. Nggak ada keterangan sahih dari Nabi SAW, ya, kecuali bulan haram tadi. Bahkan akhlaknya, akhlak kita dengan akhlak para sahabat Rasul dan para sahabat berbeda. Ada kisah Rasul dan para sahabat kalau jalan ngelewatin orang tua membungkukkan badan, atau Abu Bakar, Umar lewat di depan Nabi, ya, membungkukkan badan, tidak ada. Jadi ini kaum muslimin seolah itu akhlak. Ada yang jalan sambil duduk, jalan mundur, ya, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Banyak di antara kaum muslimin yang terlalu meributkan masalah teknis, ya. Oh, kita harus punya persenjataan dulu. Oh, kita harus menguasai ekonomi dulu, politik dulu. Itu teknis. Itu semua teknis. Oh, makanya kita harus bikin partai Islam. Dengan demikian nanti kalau menang, ya Islam berkuasa. Apa di muka bumi, di negeri-negeri lain belum pernah partai Islam menang? Pernah apa belum? Pernah kan? FIS menang, kemudian Ikhwanul Muslimin di Mesir menang,
Bahkan Masyumi dulu kayak apa di negeri kita, ya. Bahkan beberapa tokoh partai Islam pernah jadi menteri nggak? Pernah. Pernah kan? Berarti pernah ada kesempatan, Allah berikan kesempatan memimpin negeri ini, mengatur negeri ini. Dapat apa Islam? Dapat apa? Ketika ustadz-ustadz, ketika tokoh-tokoh Islam jadi menteri, bahkan jadi ketua MPR, ketua DPR, ya, bayangkan yang jadi presiden waktu itu ketua organisasi Islam terbesar se-Indonesia jadi presiden. Yang jadi ketua MPR, ketua organisasi Islam terbesar nomor 2. Yang jadi ketua DPR, ketua HMI waktu, mantan ketua HMI. Udah kurang apa ini? Tokoh-tokoh Islam semua kan. Dan menteri-menteri, pernah beberapa menteri pernah diduduki oleh tokoh-tokoh partai Islam itu. Dapat apa Islam? Iya, dapat malu. Dapat malu kan? Malu kita. Dengar berita itu malu. Saking malunya hanya nggak mau mengakui, oh itu konspirasi, oh itu akal-akalan aja. Ya karena malu. Ya, tokoh Islam masuk penjara, sudah jelas korupsi, buktinya ini dan seterusnya, nggak bisa ngelak. Ya, dapat malu. Ya. Apa ini tidak cukup bukti? Nggak usah ada bukti kayak begitu, kita nggak boleh ragu bahwa sabda Nabi nggak mungkin salah, sabda Nabi pasti benar, bahwa Islam akan jaya, akan menang dengan cara seperti ini. Ikuti Rasul dan para sahabat, sunnah Nabi dan para sahabat, akidah Nabi dan para sahabat, manhajnya Nabi dan para sahabat, bukan dengan cara-cara teknis seperti itu. Nah, dengan kita mengikuti Rasul dan para sahabat, maka Allah akan perlakukan kita seperti Allah memperlakukan Rasul dan para sahabat. Kan begitu. Kan Allah Maha Adil. Masa kita sama persis dengan manhaj para sahabat, tapi kita tidak diperlakukan oleh Allah seperti para sahabat, berarti Allah nggak adil dong. Allah Maha Adil. Jadi Allah tidak melihat Utsmannya, Alinya, Zubairnya, tapi manhajnya Utsman, akidahnya Utsman, ibadahnya Zubair, ya, tauhidnya, akidahnya Umar bin Khattab. Berarti bisa kita contoh, bisa kita tiru. Nah, kalau akidah kita, tauhid kita, manhaj kita, ibadah kita seperti para sahabat, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita sebagaimana Allah berikan kemenangan kepada para sahabat. Allah akan hancurkan musuh-musuh kita sebagaimana Allah hancurkan musuh-musuh para sahabat. Kan Allah Maha Adil. Sebetulnya sudah ketemu. Kenapa kita masih berkutat di masalah teknis? Maka sudah saatnya kembali kepada sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya setaat-taatnya. Allah dan Rasulnya nyuruh apa? Sami'na wa ata'ana. Ya, urusan dunia masing-masing. Yang pedagang, yang petani, yang pengusaha, silahkan. Tidak perlu berkumpul barang, membentuk ini, membentuk itu untuk tujuan Islam begini, partai Islam segala, nggak perlu. Ya, kecuali sesuatu yang memaksa, seperti yayasan kan memaksa. Kalau kita bisa bangun masjid, bisa bangun sekolahan tanpa yayasan, ya ngapain? Ya, kan nggak bisa, sulit. Nah, maka ya terpaksa aja dengan yayasan. Ya, dan kita tidak mengajak kaum muslimin untuk masuk ke yayasan itu kan. Beda dengan ormas, mengajak kaum muslimin sebanyak-banyaknya masuk ke situ. Maka ormas itu biasanya ada anggotanya, merekrut anggota. Yayasan tidak. Bahkan ada orang mau masuk aja kan nggak boleh. Ya, antum daftar jadi pengurus yayasan Al Azhar gitu, kira-kira diterima nggak? Ya enggak lah, pengurusnya udah ada, paling 6 orang, 7 orang. Yayasan Al Azhar kan sudah kaya raya, tiba-tiba antum masuk mau jadi pengurus nih. Nah,
Daftar berapa? Ya nggak diterima. Beda dengan ormas. Karena memang mereka mengumpulkan. Ini yang firqah. Terpecah belahnya kaum muslimin menjadi negara-negara Islam itu sudah cukup. Boleh walaupun bukan yang terbaik, tapi itu sudah cukup. Jangan dipecah lagi ya. Sudah pecah kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin Malaysia, kaum muslimin Saudi, kaum muslimin Mesir, sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Persatuan kaum muslimin Jawa, Ikatan kaum muslimin Minang, Persatuan Persaudaraan Muslim Sunda, ada menjadi pecah-pecah lagi. Nggak perlu ya. Nanti walak dan baroknya bukan karena Islam dan kaum muslimin, tapi karena persatuan-persatuan itu, kelompok-kelompok ini buruk sekali. Wallahu a'lam.